Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, serta salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Afrinalfa dengan NIM C1C020004, mahasiswi program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Yang kami hormati Bapak Dr. Wirnia Eka Putra SEMSI, CIQNR CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberlakuan. Melalui video ini juga merupakan pemenuhan tugas daripada mata kuliah akuntansi keperilakuan yang dibina atau diampu oleh Bapak Dr. Wirnia. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi yaitu mengenai filosofi riset akuntansi keperilakuan. Untuk mempersingkat durasi, langsung saja kita masuki materi yang pertama dan pembahasan pertama. Yang pertama kita membahas mengenai topik pembahasan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Yang pertama tentu saja filosofi, mulai daripada definisi filosofi itu sendiri. Yang kedua pendekatan filsafat riset, peluang riset akuntansi keperilakuan, teori keperilakuan tentang perusahaan, sampai dengan wawasan untuk masa depan. Selanjutnya yaitu definisi filosofi. Kata filosofi itu berasal dari Yunani, yaitu kata philos yang berarti sukacita, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Lalu keduanya digabungkan menjadi satu kesatuan yaitu filosofi, yang berarti cinta kepada kebijaksanaan. Kemudian ada beberapa pendapat yang berkaitan mengenai filosofi. Yang pertama adalah filosofi ini diartikannya sebagai sekumpulan sikap dan juga kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Artinya ketika diterima secara tidak kritis ini merupakan arti yang informal tentang filsafat. Yang kedua, dia mengatakan bahwa filosofi ini suatu proses atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Ada pula yang mengatakan bahwa filosofi ini usaha untuk mendapatkan gambaran daripada keseluruhan. Kemudian yang keempat, ada sebagai analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata hingga konsep. Jadi, secara keseluruhan artinya jika dia masih dalam bentuk bagian-bagian, nah, pandangan atau pendapat dari bagian-bagian tersebut disatukan dan diterima secara bersama-sama, maka jadilah filosofi. Dan dia menyangkut keseluruhan. Jadi filosofi ini dia tidak menjelaskan hanya bagian-bagian tertentu atau pandangan-pandangan bagian tertentu, tetapi melainkan secara keseluruhan. Tugas dari filsafat ini apa? Adalah untuk memberikan pandangan tentang keseluruhan, kehidupan, dan pandangan tentang alam. Tetapi saat ini filosofi ini tidak hanya berkaitan tentang alam ya, dan juga untuk mengintegrasikan pengetahuan sains dengan pengetahuan disiplin lain agar mendapatkan suatu keseluruhan yang konsisten. Menurut pandangan ini, filsafat berusaha untuk membawa hasil penyelidikan berkaitan dengan manusia, keagamaan, sejarah, dan keilmuan pada suatu pandangan yang terpadu, sehingga dapat memberi pengetahuan dan pandangan yang mendalam bagi kehidupan manusia. Jadi itu merupakan makna dari filosofi yang berarti keseluruhan dan juga konsisten. Selanjutnya adalah mengenai metodologi filsafat. Metodologi filsafat yang digunakan itu diciptakan oleh Socrates, yaitu yang dinamakannya dialektika. Hal penting dari dialektika ini merupakan perkembangan pemikiran mengenai pemakaian pertemuan atau interplay dan antara. Dengan demikian, timbul pandangan dan juga alternatif yang baru. Setiap tahap dari dialektika ini akan masuk lebih dalam pada problem asli. Artinya metodologi filsafat melalui metode dialektika ini dia lebih mengutamakan hal-hal atau sesuatu yang masuk akal atau sesuai dengan kenyataan dan juga kebenaran yang ada. Dengan menggunakan metode dialektika ini akan lebih mendekati kebenaran, tetapi tentu tidak jarang juga akan terdapat sesuatu filsafat yang belum terpecahkan. Selanjutnya adalah mengenai pendekatan filsafat riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama yaitu menurut filosofi paradigma metodologi riset Burrell dan Morgan pada tahun 1979. Pertama adalah pendekatan subjektivisme atau istilah lainnya adalah anti-positivisme. Subjektivisme ini adalah salah satu konsepsi subjektivitas, di mana menafsirkan subjektivitas sebagai produknya adalah subjek dan atau individu. Jadi, menurut pendekatan subjektivitas ini, pandangan dan juga konsepnya itu berdasarkan subjek atau individu atau orangnya sendiri. Maka dalam pendekatan subjektivitas ini akan dilambangkan dengan istilah mental, kemudian pikiran, pengalaman, di mana dari istilah tersebut akan timbul rasa-rasa yaitu dipikirkan, dibayangkan, kemudian diingat, diharapkan. Sehingga misalnya di dalam pendekatan subjektivisme ini,
jika dikaitkan misalnya contohnya dia ingin melihat hubungan antara anak dan orang tua. Nah, dalam subjektivitasme ini yang dilihat atau dibandingkan itu bukan catatan atau diari baik dari pandangan ibu dan juga pandangan anak, melainkan misalnya adalah anak itu mengatakan bahwa dia tidak bahagia 5 tahun yang lalu dan membenci orang tuanya. Sedangkan orang tuanya tersebut menunjukkan foto anaknya 5 tahun yang lalu yang sangat senang dan hidup dengan mereka. Jadi seperti itu. Jadi menurut pendekatan subjektivisme ini yang dilihatnya bukan objek tapi orang tersebut. Maka dia tidak melihat buku catatan anak dan ibu tersebut, tetapi melihat perilaku atau kegiatan dan juga aktivitas dari individu tersebut, yaitu anak dan juga orang tua tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendekatan objektivisme. Tentu dia berkaitan dengan objek, bukan subjek. Nah, berarti kalau misalnya kita kaitkan dengan contoh tadi, dalam objektivisme ini yang dilihat adalah buku catatannya, bukan kegiatan atau perilaku daripada ibu dan juga anaknya tersebut. Mungkin teori yang sudah ada tersebut merupakan konstruksi dari pengetahuan yang lebih kompleks hingga tanpa disadari keberadaan teori tersebut bisa saling mendukung. Jadi, menurut pendekatan objektivisme ini, dia bisa merekonstruksi atau memperbaiki teori-teori yang ada, kemudian dilengkapi sehingga menjadi teori yang lebih kompleks dan juga lebih baik. Di dalam kedua pendekatan ini, ada beberapa poin yang menjadi perbandingan antara subjektivisme dan objektivisme. Yang pertama adalah nominalisme, realisme. Nominalisme ini adalah asumsi bahwa dunia sosial itu berada di luar individu atau tidak lebih dari nama yang digunakan untuk membentuk realitas. Sedangkan aliran realisme ini dia berkaitan bahwa dunia sosial ini berada di luar individu tetapi sesuai dengan dunia nyata. Jadi realistis dia, berbentuk dengan relatif kuat. Yang kedua adalah anti-positivisme dan positivisme. Anti-positivisme ini berusaha untuk mencari aturan atau dasar kebiasaan dalam dunia sosial. Sedangkan positivisme ini memperkirakan apa yang terjadi dalam dunia sosial dengan meneliti kebiasaan yang sudah pernah terjadi, atau kasual atau hubungan kasual yang sudah pernah terjadi antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Yang ketiga adalah voluntarisme dan determinisme. Determinisme ini menunjukkan atau memandang bahwa manusia dan aktivitasnya sangat ditentukan oleh situasi atau lingkungan tempat ia berada. Jadi menurut determinisme ini, individu itu akan bertindak sesuai dengan lingkungan yang ada. Misalnya dia ternyata, mohon maaf, lingkungannya buruk, kanan kirinya pencandu narkoba, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan menunjukkan sikap sebagai, atau malahan dia menjadi salah satu pencandu narkoba juga, seperti itu. Sedangkan voluntarisme ini dia mengatakan dan juga memandang bahwa manusia itu sangat mandiri dan bebas. Kemudian ideografis dan nomotetik. Pendekatan ideografis ini memandang bahwa seseorang hanya dapat memahami suatu dunia sosial dengan mengumpulkan informasi atau pengetahuan tangan pertama dari subjek dengan mendekatkan peneliti dengan subjek yang akan didapatkan. Sedangkan nomotetik ini sebaliknya, yaitu pentingnya pelaksanaan penelitian berdasarkan pada teknik dan protokol sistematis di mana difokuskan pada proses pengujian hipotesis dan juga serangkaian tesnya. Selanjutnya yaitu mengenai paradigma riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama adalah paradigma fungsionalisme. Paradigma fungsionalisme ini muncul dari awal mulanya ditemukan ilmu pengetahuan. Sehingga secara ontologi, paradigma utama ini sangat dipengaruhi oleh realitas fisik yang menganggap bahwa realitas objektif berada secara bebas dan terpisah di luar dari manusia itu. Kemudian yang kedua, paradigma interpretif. Berbeda dengan paradigma fungsionalisme, perbedaannya adalah terletak pada paradigma interpretif, tidak hanya memuaskan perhatian pada cara membuat perusahaan berjalan dengan baik, tetapi lebih luas lagi dan lebih dalam lagi, yaitu bagaimana cara menghasilkan pemahaman kepada semua aspek yang ada dalam perusahaan, bagaimana mereka mengenai cara manajer dan karyawannya dalam organisasi untuk memahami akuntansi, bagaimana mereka dapat bertindak secara akuntansi serta berpikir secara akuntansi. Perbedaan kedua adalah tentang interaksionis, tidak percaya pada keberadaan realitas organisasi yang tunggal dan konkret. Yang ketiga adalah paradigma strukturalisme radikal, mengasumsikan bahwa sistem sosial mempunyai keberadaan ontologisme yang konkret dan juga nyata. Yang keempat adalah paradigma humanis radikal, yang berarti interaksi humanis ya, manusia, human, yaitu berdasarkan pada kepentingan kebutuhan yang melekat dalam diri manusia dan membantu untuk pencapaian yang saling memahami. Yang keempat adalah yang kelima adalah paradigma postmodernisme,
yaitu berkaitan dengan kuasa tidak hanya terpusat pada dan juga terkonsentrasi pada para penguasa yang sedang berkuasa di dalam organisasi, tetapi lebih daripada itu. Jadi penguasa itu menurut paradigma postmodernisme ini tidak hanya berkuasa atau berkaitan dengan jabatannya, tetapi juga dalam bentuk kekuasaan pengetahuan yang secara jelas yang dia miliki, atau ternyata ada hubungan timbal balik antara kuasa atau kekuasaan tersebut dengan pengetahuan. Yang terakhir adalah paradigma akuntansi kritis. Pada paradigma akuntansi kritis ini memandang bahwa akuntansi memiliki peran yang sangat penting dan besar dalam mempertimbangkan dan memutuskan konflik atau permasalahan yang ada di perusahaan, baik permasalahan antar kerjasama perusahaan atau perusahaan terhadap karyawan dan juga perusahaan terhadap pelanggan daripada perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, yaitu mengenai peluang riset akuntansi pada lingkungan akuntansi. Yang pertama, pemeriksaan akuntansi atau yang mungkin kita kenal adalah auditing. Riset ini menyarankan bahwa terdapat suatu peluang yang berhubungan dengan pemahaman dan evaluasi hasil keputusan audit. Salah satu kesulitan dengan riset yang berorientasi pada keputusan dalam audit adalah kurangnya kriteria variabel yang dapat diamati terhadap penilaian kinerja auditor, sehingga peneliti sering melakukan studi atas konsensus penilaian dan juga konsistensi. Yang kedua adalah akuntansi keuangan. Alasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan adalah berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar berhubungan dengan keuntungan dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Kemudian ada juga beberapa alasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan itu mungkin memberikan kontribusi yang lebih besar di masa yang mendatang. Pertama, mengenai pasar modal, yaitu riset pasar modal saat ini adalah konsisten dengan beberapa komponen pasar modal dengan ekspektasi naif. Kemudian alasan riset akuntansi keperilakuan dalam bidang keuangan berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar, yaitu berhubungan dengan keuntungan dari riset akuntansi keperilakuan dalam bidang audit. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Riset ini menguji fungsi akuntansi seperti anggaran dan standar mempengaruhi motivasi, umpan balik, dan kinerja. Misalnya, saat ini riset menemukan hubungan yang signifikan antara ketidakpastian tugas, partisipasi anggaran, penekanan anggaran, dan kinerja, serta antara gaya evaluasi kinerja atasan dengan bawahan. Yang terakhir adalah sistem informasi akuntansi. Dengan semakin canggihnya teknologi, kemudian dengan semakin luasnya penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi interpersonal, interaksi kelompok dan pengirim informasi mengusulkan bahwa terdapat dua bidang riset akuntansi keperilakuan dalam sistem akuntansi yang relevan terhadap sub-bidang akuntansi yang ada. Ini lanjutannya, yaitu di bidang perpajakan. Tentu riset akuntansi keperilakuan adalah pandangan bagaimana individu tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dengan melakukan pengujian variabel psikologi dan juga lingkungan. Misalnya, ternyata pemikirannya bahwa pajak itu tidak penting. Misalnya, ada juga lingkungannya, ternyata lingkungan individu tersebut, lingkungan orang-orang yang memang malas membayar pajak atau senang membayar terlambat atau senang mendapatkan sistem pemutihan ketika membayar pajak. Jadi suka yang mepet-mepet seperti itu. Kemudian pertumbuhan riset perilaku. Secara keseluruhan hasil ini menyatakan bahwa pengaruh terhadap literatur atas dapat diperkirakan berdasarkan jumlah identifikasi staf pengajar dengan minimal perilaku. Yang terakhir adalah perkembangan terakhir. Fokus riset akuntansi keperilakuan saat ini adalah pada pengaruh variabel psikologi, lingkungan, dan organisasi terhadap perilaku. Selanjutnya, teori keperilakuan tentang perusahaan. Nah, jadi pentingnya teori keperilakuan dalam suatu perusahaan itu pertama adalah hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi. Jadi teori keperilakuan ini awalnya itu digunakan dan sangat perlu yaitu dalam proses antar peserta organisasi atau antar karyawan dalam suatu perusahaan. Kemudian penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas. Jadi teori keperilakuan ini juga membantu dalam proses pengambilan keputusan yang ada di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah perannya di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi peserta atau peserta ini dalam konteks karyawan, dalam konteks perusahaan adalah karyawan. Jadi teori keperilakuan ini sangat berperan besar terhadap perusahaan, tidak hanya dalam karyawannya tetapi pengambilan keputusan sampai dengan sistem pengendalian internal. Tentu yang kita ketahui bahwa sistem pengendalian internal yang paling besar dan menonjol di dalam suatu perusahaan adalah karyawannya. Ketika sistem pengendalian internalnya baik, maka tujuan organisasi atau tujuan perusahaan itu dapat juga dicapai dengan baik. Tetapi sebaliknya, jika sistem pengendalian internalnya buruk, maka akan kesulitan bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Termasuk dengan karyawan tersebut, bagaimana karyawan tersebut memberikan imbal balik
kepada perusahaan atas apa yang telah dipekerjakannya. Ketika perusahaan tersebut merasa senang, puas, nyaman dengan hasil yang diberikan oleh perusahaan, maka karyawan tersebut termotivasi untuk melakukan kegiatannya lebih baik lagi ke depannya, atau malah semakin menumbuhkan semangatnya untuk dapat memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai model motivasi dari perilaku manajerial. Dalam pandangan ini, hal penting untuk menekankan bahwa suatu organisasi atau perusahaan diharapkan menjadi penolong dalam mencapai beberapa subkelompok tujuan pribadi seseorang. Jadi, misalnya ketika kita mau masuk kerja, tentu kita memiliki tujuan pribadi atau goals pribadi kita, atau menjadi acuan dan alasan kita untuk bekerja. Misalnya, seorang anak sulung atau pertama, dia ingin melamar pekerja karena dia mungkin ingin menyekolahkan adik-adiknya yang masih ada di bangku sekolah. Jadi dengan dia bekerja, dia akan memberikan bantuan atau dana untuk dapat menyekolahkan adik-adiknya. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam perusahaan atau organisasi, umumnya mereka adalah ingin mencapai tujuan pribadinya, seperti itu. Wawasan untuk masa depan. Terbatasnya sumber dana yang akan datang itu adalah menjadi perhatian khusus daripada subjek profesional yang mampu. Di samping itu, sikap dan pandangan dari beberapa pengusaha yang mempunyai anggapan kurang positif terhadap kegiatan riset ini juga berpengaruh karena mereka tidak selalu memiliki pengetahuan yang cukup. Jadi, sebenarnya memang dana ini merupakan aspek yang paling besar yang akan berpengaruh besar juga bagi suatu perusahaan. Karena seperti istilah yang kita ketahui bahwa uang itu memang tidak segalanya, tetapi saat ini dan di masa yang akan datang bahwa segalanya itu akan butuh yang namanya uang. Tidak ada aspek kehidupan yang tidak berkaitan dengan uang, duit, money, dan juga dana. Termasuklah dalam satu perusahaan yang dalam konteks organisasi yang besar. Sedangkan kita saja pribadi mungkin saat ini ketika ingin membuang air kecil, mohon maaf, di kebun binatang mungkin kita juga harus mengeluarkan yang namanya uang, membayar 2.000. Jadi memang uang itu bukan segalanya, tetapi tidak dipungkiri juga bahwa sekarang ini segalanya adalah membutuhkan uang. Termasuk jadi ketika akan terlihat jelas ya, ketika suatu perusahaan tersebut memiliki sumber dana yang besar dan ketika perusahaan tersebut memiliki sumber dana yang kecil, maka perusahaan tersebut yang memiliki dana kecil akan sulit untuk melakukan pergerakan dan juga perubahan di dalam perusahaannya. Dan sebaliknya, jika mereka memiliki sumber dana yang besar, maka akan banyak sekali perubahan dan juga pencapaian-pencapaian yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Sehingga memang dana ini menjadi patokan khusus untuk persiapan di masa yang akan datang. Baik teman-teman, terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal video sampai dengan akhir video. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang khilaf yang tidak sengaja saya katakan di dalam video ini. Sekali lagi terima kasih, dan jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, bolehlah untuk mengklik tombol like-nya agar saya tetap semangat dan terus semangat menyebarkan ilmu-ilmu yang berkaitan mengenai akuntansi keperlakuan kepada teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.